Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan sosok ini sudah berjanji dengan dirinya bahawa dia akan sehidup semati denganmu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan melalui kartu ini seperti apa energi dia. Seseorang yang sudah berjanji dengan dirinya bahawa dia akan sehidup semati denganmu. Seperti apa energinya? Seseorang yang sudah berjanji dengan dirinya bahawa dia akan sehidup semati denganmu. Queen of Pentacles. Teman-teman, dengan kemunculan kartu ini, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar serius untuk menjadikan kamu pasangannya ya. Tetapi dengan kemunculan Queen of Pentacles, wow, ini mungkin teman-temannya menarik energi mantan kamu, pasangan sah kamu sendiri, yang detik ini sudah pun menjadikan kamu pasangan hidupnya. Seperti itu ya. Entah itu masih terjadi atau ini menarik energi mantan. Tetapi saya menangkap memang ada keseriusan di hati seseorang untuk benar-benar menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Teman-teman, kemunculan Queen of Pentacles menggambarkan seseorang yang merasakan memang tidak ada orang lain yang di atas kamu ya. Kamu terlihat sempurna di matanya, maka dia merasakan kamu ini orang yang sangat tepat untuk dijadikan pasangan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kalian sesuaikan sendiri ini energi seperti apa ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Star menggambarkan ini memang sebuah impian dan harapan yang sudah lama berada di dalam hatinya. Teman-teman, ini bukan sesuatu yang barusan terjadi ya. Tetapi seseorang ini memang sudah melihat kamu di dalam masa depannya. Teman-teman, dia merasakan kamu ini orang yang akan membawa hubungan ini ya ke arah sebuah harapan dan masa depan yang baik. Maka teman-teman, orang ini memang sangat berharap untuk menjadikan kamu pasangan sahnya dia ya. Entah itu sudah terjadi atau ini akan terjadi ke depannya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Nine of Pentacles, sosok ini melihat kamu sebagai seseorang yang sangat mandiri. Teman-teman, entah ini menarik energi seorang pria atau wanita, tetapi dia melihat kamu sebagai seorang wanita, pria yang sangat mandiri. Kamu ini orang yang bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan di atas usahamu sendiri. Teman-teman, kamu ini orang yang berdiri di atas kakimu sendiri. Maka teman-teman, sisi kemandirian kamu itu benar-benar memikat hatinya. Teman-teman, dia tahu ya, kamu ini orang yang bisa merealisasikan apapun yang kamu inginkan. Gabungan ketiga-tiga kartu ini teman-teman ya, sosok ini tidak melihat kamu sebagai orang yang sembarangan, tetapi dia tahu teman-teman kamu ini mempunyai kualitas-kualitas yang tertentu. Nah teman-teman, beberapa di antara mereka ini mungkin sempat memandang ke arah kamu sebagai seseorang yang mungkin memiliki masa lalu yang sedikit tidak jadi ya, seperti entah kamu ini sudah melepaskan hubungan masa lalumu atau kamu ini, nah saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin sempat menangkap energi seorang janda atau duda. Teman-teman, kerana beberapa di antara dia ini melihat kamu ya, orang yang sudah melepaskan hubungan atau masa lalumu. Dan detik ini setelah kamu meninggalkan hubungan itu, entah itu melibatkan pernikahan ataupun tidak ya, tetapi kamu menjadi semakin menyerlah. Nah ini beberapa sahaja ya, tidak semua. Beberapa yang lain teman-teman, kerana sisi kemandirian kamu yang sangat tegas, dia melihat kamu sebagai seseorang yang sebenarnya sehinggalah saat ini masih belum berumah tangga. Maka ada dua energi yang berbeda di sini ya. Kalian sesuaikan, apakah seseorang ini melihat kamu sebagai seseorang yang sudah meninggalkan masa lalumu dan kini ingin memulai sesuatu yang baru, atau kamu di sini walaupun usiamu semakin meningkat, tetapi kamu belum menemukan jodoh yang tepat. Nah ini teman-teman ya, kalian sesuaikan bagaimana seseorang ini melihat kamu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Chariot, nah ini teman-teman,
seseorang yang melihat kamu yang sudah berhasil move on dari masa lalumu. Beberapa yang lain melihat kamu orang yang sangat berambisi, sangat fokus ke arah mengejar sesuatu yang berkaitan dengan karir atau merealisasikan ambisi di hatimu. Nah, ini orang yang sangat berorientasi ke arah pekerjaan. Maka teman-teman, seseorang ini melihat kamu orang yang benar-benar fokus ke arah mencari uang, ya. Kamu ini mungkin orang yang mempunyai kedudukan yang baik, ya, atau mungkin penghasilan kamu memang jauh lebih baik darinya. Maka dia melihat kamu, ya, sebagai seorang wanita, sebagai seorang pria yang sangat berkemampuan. Nah, ini teman-teman, orang yang tidak melihat kamu sebagai orang yang biasa, tetapi dia melihat kamu sebagai orang yang berpotensi. Maka teman-teman, ini menjadikan hatinya begitu serius banget untuk menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Sudah tentu teman-teman, ya, di saat kita memilih pasangan, kita pasti ingin melihat sesuatu yang bisa dibawa ke arah jangka panjang, ya. Maka orang ini melihat semua kualitas itu di diri kamu. Maka dia melihat kamu, beberapa di antara kalian di sini, orang yang benar-benar fokus, cukup berdisiplin untuk membalikkan situasi hidupmu ke arah yang lebih baik. Atau teman-teman, dia sudah pun melihat itu, ya. Dia bisa melihat yang kamu bisa merealisasikan segala sesuatu yang kamu inginkan. Kerana kamu di sini orang yang sangat berdisiplin dan mampu untuk membalikkan situasi hidupmu. Maka ini membuatkan dia sangat tertarik untuk mendekati kamu, ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan justice, nah ini teman-teman, berkaitan dengan soal hukum, seseorang ini sempat merasakan seolah-olah kalian di sini memang sudah ada jodoh takdir, ya. Memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Kemunculan hukum ini menggambarkan seseorang yang benar-benar serius untuk menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Teman-teman, dia tidak melihat kamu sebagai hubungan yang untuk dijalankan sementara, ya. Tetapi berdasarkan pertimbangannya yang cukup mendalam, teman-teman memang akan ada kelanjutan ke depannya. Seseorang yang benar-benar ingin melanjutkan koneksi ini dan menjadikan hubungan ini hubungan jangka panjang denganmu. Kemunculan kartu Queen of Pentacles sebagai kartu pertama dan juga kartu Justice sebagai penutupnya menggambarkan ini teman-teman, ada kartu The Star di sini, ya. Harapan di hati seseorang yang bukan sekadar ingin menjadikan kamu pasangan hidupnya, tetapi ingin menua bersamamu. Wow, ini benar-benar sinkron, ya, ke tema bacaan hari ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan Five of Pentacles, tetapi mungkin beberapa di antara dia ini mengalami kesulitan, ya. Entah itu berkaitan dengan kondisi finansialnya yang belum membaik, atau mungkin dia takut dia akan di-reject olehmu. Teman-teman, ini khususnya bagi mereka yang mungkin kondisi keuangannya di bawah kamu, ya. Mungkin dia perlu berusaha untuk membuktikan yang dia mampu membahagiakan kamu ke depannya. Energi lain yang saya rasakan di kartu ini, mungkin sosok ini sangat takut ke arah sebuah rejection, ya. Mungkin dia tidak tahu apakah kamu akan menerimanya dengan sepenuhnya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini, ya. Seperti apa perasaannya ke kamu saat ini? Seseorang yang ingin menua bersamamu. Seperti apa perasaannya ke kamu saat ini? Ace of Cups. Wow, teman-teman, ini gambaran seseorang yang sangat mencintai kamu, ya. Beberapa yang lain ini mungkin sempat menarik energi hubungan baru. Tetapi dengan kemunculan Ace of Cups, wow, teman-teman, orang ini sangat-sangat menyayangi, sangat-sangat mencintaimu. Kamu ini harapan terbesar di hatinya dan dia benar-benar ingin memiliki kamu, ya. Bukan hanya untuk sementara waktu, tetapi benar-benar ingin menua bersamamu. Maka dengan kemunculan Ace of Cups, kalian sesuaikan sendiri, ya. Apakah ini sempat menarik energi hubungan baru? Mungkin seseorang yang baru yang memasuki hidup kamu. Mungkin kamu belum benar-benar mengenali hati budinya, ya. Baru di tahap pendekatan. Tetapi jikalau ini menangkap energi seseorang yang sudah kamu kenali, teman-teman, kemunculan Ace of Cups menggambarkan seseorang yang ingin memulai kembali, ya. Untuk memulai kembali, memperbaharui hubungan kalian dan ingin membuktikan kepadamu dia benar-benar serius menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Okey teman-teman, ada soal hukum di sini yang juga menggambarkan seseorang yang sangat yakin dan pasti, ya.
kalian di sini memang sudah ditakdirkan. Okey teman-teman, kita lihatkan satu kartu dari sisi kalian pula ya. Seperti apa perasaan kamu ke dia saat ini? Nah, jikalau kamu di sini mungkin kurang lebih ya bisa menebak orangnya, kita lihatkan bagaimana perasaan kamu ke dia saat ini. Wow, teman-teman, Eight of Cups ya. Ada sesuatu yang membuatkan kamu kurang berpuas hati. Atau kamu mencapai limit di sini ya. Nah, entah ini melibatkan kesilapannya dia, entah itu melibatkan kesilapannya kamu, tetapi beberapa di antara kalian di sini walaupun hubungan ini hampir-hampir ya ke jenjang pernikahan, ada beberapa yang mulai melangkah pergi. Entah ini kamu yang mulai mendingin, mulai menjauhkan diri, atau kamu merasakan sulit banget untuk kamu berdepan dengan situasi ini ya. Teman-teman, energi lain yang saya rasakan jika ini dibaca secara positif, kamu mungkin cuba meninggalkan hal-hal yang sudah berlalu, yang sangat menyakiti kamu, dan mungkin kamu ingin berfokus ke arah sesuatu yang baru ya. Mungkin ada sebahagian kecil daripada kalian di sini yang akan memberikan kesempatan itu kepada dirinya. Tetapi saya menangkap gambaran kebanyakan daripada kalian yang menonton hari ini merasakan seolah-olah agak sulit untuk melanjutkan hubungan ini ke depannya. Entah itu kondisi yang tidak memuaskan kamu, mungkin belum ada kejelasan dari dirinya, maka ini seperti kondisi kamu yang menghindar atau melangkah pergi ya. Teman-teman, ini kalian sesuaikan apakah kerana pada awalnya sosok ini yang menghindar atau melangkah pergi dari kamu. Tetapi ada sesuatu yang tidak memuaskan hatimu ya, membuatkan kamu seolah-olah menghindar atau sedang menjaga jarak dengan dirinya. Dan bahkan mungkin ada beberapa yang mulai berundur dari koneksi ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan Two of Swords, nah ini menimbulkan kebingungan ya di hati kamu dan di hatinya dia. Teman-teman, jikalau kamu ingin bertanya ya, sosok ini benar-benar menginginkan siapa? Daripada gambaran kartu Ace of Cups di sampingnya, teman-teman, dia menginginkan kamu. Tetapi mungkin dia gagal meyakinkan kamu kerana kemunculan pihak lain. Nah, jikalau saya gabungkan Two of Swords, Ace of Cups dan Queen of Pentacles, mungkin kerana ada kemunculan orang lain yang membuatkan kamu merasakan kamu tidak yakin apakah dia memilih kamu, dia mencintai kamu atau yang lainnya. Sementara kamu di sini yang mulai menghindar, mulai menutup akses atau mungkin sedang tidak berkomunikasi dengan dirinya. Teman-teman, ini menimbulkan kebingungan yang sangat mendalam di hatinya ya. Tetapi teman-teman, kemunculan Ace of Cups dari pihaknya itu jelas. Yang dipilihnya itu kamu. Tidak kiralah kemunculan orang lain di antara kalian berdua. Maka kondisi ini sebenarnya sangat membingungkannya, apatah lagi jikalau dia ini gagal untuk meyakinkan kamu adalah pilihan hatinya. Maka ini mungkin membuatkan beberapa di antara kalian mulai mendingin, menjaga jarak atau mungkin beredar pergi daripada koneksi ini. Teman-teman, kondisi yang cukup membingungkan ini akan bertambah bingung jikalau saat ini kalian berdua sedang tidak berkomunikasi. Jikalau kalian berdua tidak berkomunikasi, teman-teman, ini akan menambahkan lagi kebingungan di antara kamu dan dia. Kerana isu seperti ini perlu dijelaskan. Maka teman-teman, kamu perlu mencari waktu untuk mendengarkan kata-katanya dan dia mungkin membutuhkan kesempatan dari kamu untuk mendengarkan penjelasannya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah kartu ini pula. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang ingin menghabiskan hari-hari tuanya hanya bersamamu. Nah ini teman-teman, kita lihatkan ke arah ciri-ciri seseorang di mana harapan di hatinya adalah ingin menua bersamamu. Okey teman-teman, kemunculan Garden menggambarkan seseorang yang sudah pun menggambarkan hal-hal yang indah di dalam kepalanya. Teman-teman, ini seperti gambaran beberapa di antara mereka ya yang belum sempat ketemu dengan kamu ya. Nah, ini kalian sesuaikan apakah hubungan yang sekadar di social media, tetapi jikalau mungkin kalian berdua sudah merencanakan pertemuan, nah ini teman-teman belum sempat bertemu, ada yang sudah berundur dari koneksi ini. Teman-teman, ini menangkap energi seseorang yang mungkin tanggal lahirnya 20. Nah, kamu sesuaikan ya, apakah ini tanggal lahirnya, tanggal lahir kamu. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang sangat ingin bertemu dengan kamu, tetapi mungkin sempat merasakan perencanaan untuk bertemu empat mata itu mungkin dibatalkan ya.
Teman-teman, dia masih menunggu atau selalu berkunjung ke tempat-tempat kalian sering bertemu ya, dan dia tidak melihat kamu. Teman-teman, sosok ini seseorang yang sangat mencintai kedamaian, mencintai ketenangan, atau mungkin seseorang yang selalu berada di antara keramaian. Seperti itu ya, mungkin berada di tempat-tempat yang terbuka, atau mungkin ada momen di mana kamu dan dia bertemu di tempat-tempat publik. Nah, ini mungkin bertemu di taman ya, bertemu di tempat terbuka, ataupun di gambar ini ya. Okey teman-teman, kemunculan crossroad menggambarkan seseorang yang seperti kartu Two of Swords tadi ya. Nah, ini teman-teman menarik tanggal lahir 22. Kamu sesuaikannya, tanggal lahir kamu atau tanggal lahir dia. Teman-teman, seseorang yang lagi bingung dengan kondisi yang sedang terjadi di antara kamu berdua. Jikalau kamu dan dia memang sempat bertemu empat mata ya, saat ini teman-teman dia bertanya-tanya mengapa kamu tidak lagi bertemu dengannya seperti sebelumnya. Atau jikalau kalian belum pernah bertemu, teman-teman dia bertanya-tanya mengapa kamu membatalkan pertemuan itu. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang sudah direncanakan. Energi lain yang saya rasakan seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi ya, mungkin ada kemunculan orang lain yang sempat membuatkan kamu menjauh, pergi daripada hubungan ini. Teman-teman, jikalau tidak ada penjelasan dari dia, nah ini kan kalian tidak bertemu. Apatah lagi jikalau kalian tidak berkomunikasi, tidak bertemu, tidak berkomunikasi, yang berarti kamu tidak akan diberikan penjelasan dari dirinya. Maka teman-teman, jikalau kamu merasakan hubungan ini ya, melibatkan kemunculan orang lain, kalian tidak berkomunikasi, kalian tidak bertemu, maka kamu tidak akan mendapatkan penjelasan itu dari dirinya. Nah, ini akan membuatkan dia bingung. Nah, energi crossroad ini banyak teman-teman ya, kalian sesuaikan, tetapi saat ini melibatkan orang lain ataupun tidak. Teman-teman, kondisi crossroad benar-benar sedang membingungkan hatinya. Maka kamu sesuaikan, kamu lagi bingung atau dia yang sedang bingung ya. Tetapi seperti ada sebuah kejelasan yang perlu diungkapkan. Okey teman-teman, kemunculan heart menggambarkan, boleh dikatakan orang yang sedang kacau balau dari segi hatinya ya, kerana kartu ini ditempatkan mendampingi kartu crossroad. Mungkin teman-teman kerana kondisi yang sedang terjadi di antara kamu dan dia membuatkan hatinya menjadi kacau balau dan sedang mempertikaikan sesuatu yang berkaitan dengan hati dan perasaannya. Teman-teman, dia ini seperti orang yang tidak tahu ya bagaimana caranya untuk meyakinkan kamu, dan bahkan semakin mencuba untuk meyakinkan kamu, semakin mengecewakan kamu di sini. Teman-teman, beberapa yang lain saya menangkap gambaran orang yang mungkin sudah menentukan pilihannya tetapi belum mempunyai kesempatan untuk menjelaskan situasi ini kepada kamu. Maka kalian sesuaikan, apakah kerana belum apa-apa kamu sudah berundur dari koneksi ini. Maka teman-teman, dia merasakan sangat bingung kerana tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Berkaitan dengan hati ini teman-teman, beberapa yang lain mungkin sangat bingung ya. Entah itu berkaitan dengan pilihan di hatimu atau pilihan di hatinya. Okey teman-teman, kemunculan kartu The Moon. Nah ini teman-teman ya, seseorang yang sedang sedih, merenungkan segala sesuatu dengan mendalam, dan bahkan beberapa di antara mereka mulai merindukan kamu ya. Nah itu terpulang ya, jikalau kamu sedang tidak berkomunikasi, tidak mengabari, jikalau kamu sedang menjauh, teman-teman dia sedang merenungkan apa yang membuatkan kamu seperti ini ya. Mungkin juga ada pertengkaran di antara kalian berdua, kondisi yang sedang lagi diam-diaman. Itu sangat membuatkan dia merenung dengan sedalam-dalamnya. Jikalau detik ini teman-teman kalian selalu berargumen ya, mungkin tidak berkomunikasi, saling mendiamkan, saya menangkap gambaran orang ini sudah mencapai kata putusnya untuk meleraikan kondisi argumen, diam-diaman di antara kamu dan dia. Itu yang saya rasakannya. Dan bahkan teman-teman, semakin ke sini, semakin kamu diamkan, kamu yang semakin pergi, membuatkan dia ingin memperbaiki situasi di hatinya, yaitu dengan mencari kamu ya. Fokusnya detik ini teman-teman sedang ke arah kamu. Kemunculan woman menggambarkan dia selalu memandang ke arah HP-nya. Mengapa kamu tidak lagi mengabarinya? Mengapa kamu tidak lagi textingnya? Dan dia selalu menantikan textingan kamu hampir setiap hari. Tetapi apabila memantau HP-nya teman-teman, yang didapatkannya hanyalah kesunyian.
kerana kamu tidak lagi seperti mengabarinya atau berkomunikasi dengannya. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran seseorang yang sedang tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan hatinya. Dia mungkin sedang takut banget ya, seperti sedang menebak-nebak. Apakah kamu masih akan memberikan kesempatan? Apakah kamu akan terus mendiamkan dirinya? Atau kamu akan kembali lagi? Maka ini menjadi persoalan di dalam hatinya ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan House menggambarkan saat ini teman-teman, sosok ini mungkin banyak menghabiskan waktunya di rumah ya. Mungkin kamu berfikir dia akan bertemu dengan orang lain, tetapi teman-teman kebelakangan ini dia selalu menghabiskan waktu di rumah, merenungkan segala sesuatu dengan sedalam-dalamnya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini menarik divine feminine. Ya, mungkin orang ini mempunyai kelembutan-kelembutan yang tertentu, entah ini seorang pria atau wanita, mempunyai gaya hidup yang sangat sihat. Teman-teman, orang ini mungkin orang yang sangat suka berbasikal ya. Mungkin berbasikal ini merupakan hobinya. Itu kamu sesuaikan, tetapi kamu sempat merasakan ada banyak hal yang ditutupinya di dalam hatinya. Ada banyak hal yang tidak diungkapkannya. Tetapi kamu sempat merasakan dia ini sangat nyaman dengan kamu. Mungkin beberapa yang lain orang yang bekerja dari rumahnya. Okey teman-teman, energinya banyak. Saya bacakan energi yang terbaca sahaja ya. Okey teman-teman, kemunculan 3 menggambarkan sekali lagi ya, sosok yang merasakan kamu adalah takdirnya dia. Jikalau kalian di sini sempat menghindar, sedang lagi diam-diaman, teman-teman, kedalaman perasaannya kepada kamu itu luar biasa. Orang yang sudah menganggap kamu bukan sekadar rumahnya, tetapi keluarganya. Orang ini memandang ke arah kamu sebagai seseorang yang sudah ditakdirkan untuk berkeluarga dengan dirinya. Teman-teman, ada perasaan yang menggambarkan sisi ketahanan hatinya ya terhadap kamu. Semakin hari perasaan ini semakin bertumbuh. Teman-teman, mungkin juga kalian di sini terkoneksi secara spiritual yang sangat kuat ya. Gambaran lain yang saya lihatkan daripada kartu 3 ini, selain daripada energi seseorang yang masih lagi menunggu, bertahan untukmu, teman-teman, ini mungkin gambaran seseorang yang percaya ada ikatan karma di antara kalian berdua. Seperti kartu The Justice, teman-teman, dia tahu dia sudah pun ditakdirkan untuk bersama kamu ya. Maka jikalau dibaca dari segi kesetiaan hatinya, teman-teman, dia ini benar-benar setia banget menanti kamu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan mengapa dia hanya ingin menua bersamamu. Apa alasannya? Melalui kartu ini kita cuba lihatkan mengapa sosok ini ingin menua bersamamu dan apa alasannya. Okey teman-teman, sebelum kita ke arah kartu ini, kita cuba lihat ke arah zodiak yang terbaca ya. Teman-teman, zodiak yang hadir daripada kartu mayor, zodiak Aquarius, Cancer dan juga Libra. Itu sangat mendominasi ya. Aquarius, Cancer dan Libra sangat mendominasi, sementara dari sisinya. Nah, ini mungkin menarik zodiak berelemen daripada divine feminine ya. Daripada Ace of Cups teman-teman, ini zodiak yang berelemen air ya. Mungkin ini menarik seorang Pisces, seorang Cancer, seorang Scorpio. Sementara dari pihak kalian yang menonton, beberapa mungkin berzodiak Scorpio di sini teman-teman ya. Okey teman-teman, untuk mengelakkan pengulangan, kita cuba lihatkan ke arah kartu-kartu ini. Selain daripada kartu mayor tadi, Aquarius, Cancer and Libra, zodiak apa lagi yang muncul ke pembacaan kita ya? Baik teman-teman, di sini selain daripada zodiak-zodiak yang sudah dibacakan tadi ya, di sini kemunculan zodiak Libra, Pisces, Scorpio, Leo, Cancer, Gemini, Aquarius, Aries, Taurus dan juga zodiak Sagittarius. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya dan kita berbalik lagi ya kepada pertanyaan tadi. Mengapa dia hanya ingin menua bersamamu? Teman-teman, kita akan cuba lihatkan kepada alasannya ya. Mengapa sosok ini hanya ingin menua bersamamu? Mengapa kamu dan bukan orang lain ya? Kita lihatkan. Okey teman-teman, present. Wow, ini menggambarkan orang ini tahu teman-teman, kamu ini orang yang senantiasa ada untuknya. Walaupun itu ya sedang melalui sebuah kesulitan ya, mungkin kalian sedang menghadapi tantangan, tetapi kamu selalu ada untuknya. Teman-teman, kamu mungkin sempat menjauh, tetapi kamu tidak benar-benar pergi. Dia tahu teman-teman, di saat dia membutuhkan seseorang, kamu selalu ada untuknya.
Nah, mungkin orang lain tidak akan bertahan seperti mana kamu bertahan dalam sebuah hubungan ya. Maka dia tahu teman-teman kamu ini orang yang bisa diandalkan. Okey teman-teman, dengan kemunculan komitmen, nah ini teman-teman dua energi yang berbeza. Memang pilihan hatinya untuk berkomitmen dengan kamu. Energi lain teman-teman, selain daripada kamu ini bisa diandalkan, orang yang selalu ada di sampingnya, dia juga tahu teman-teman kamu mempunyai kualitas seseorang yang akan berkomitmen, tidak akan bermain-main dan akan menganggap segala sesuatu secara serius. Maka teman-teman, dia melihat kamu ya sebagai sosok yang memang pantas untuk dijadikan pasangan sahnya dia. Okey teman-teman, selain daripada itu, action berbicara mengenai action oriented. Seperti kartu The Chariot ini. Teman-teman, kamu bukan sekadar orang yang akan mengungkapkan kata-kata. Apa pun yang kamu katakan, itu akan kamu laksanakan. Kamu lebih beraksi ketimbang berjanji. Nah, seperti itu ya. Maka dia melihat kamu orang yang benar-benar membuktikan segala sesuatu terhadap aksi-aksimu. Maka teman-teman, aksi kamu berbicara lebih kuat ya daripada sekadar kata-kata. Maka teman-teman, dia tahu kamu orang yang bisa merealisasi apapun. Okey teman-teman, apa alasannya ingin menua bersamamu? Integritas. Teman-teman, kamu adalah seorang wanita, seorang pria yang sangat berintegritas. Nah, ini sudah terlihat ya daripada kemunculan Queen of Pentacles sebagai kartu pertama yang muncul. Teman-teman, bukan semua orang ya memiliki integritas ini, tetapi dia melihat kualiti atau kualitas itu di diri kamu. Maka teman-teman sudah tentu ya, orang ini tahu bagaimana membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Maka teman-teman, di saat dia melihat kamu memiliki kualitas-kualitas seperti ini, sudah pasti ya, tidak perlu memberikan alasan lagi mengapa dia memilih kamu. Dan selain daripada itu teman-teman, kamu orang yang bisa dipercayai. Seperti kepercayaan ini merupakan fondasi yang sangat kuat di antara kalian berdua. Setiap kali dia memandang ke arah matamu, teman-teman, dia tahu ya, kamu ini wanita, pria yang bisa dipercayai. Tetapi apabila memandang ke arah mata orang lain, dia tidak mendapatkan energi ini. Dia tahu teman-temannya, entah dia bisa mempercayai mereka atau tidak. Tetapi dengan kamu, setiap kata-katamu, setiap aksimu, apapun yang kamu lakukan, lirik matamu, dia tahu teman-teman, dia memang bisa mengandalkan kamu ya. Ada kepercayaan yang sangat kuat di antara kalian berdua. Nah ini teman-teman, trust menjadi fondasi terkuat di antara kamu dan dia. Mungkin teman-teman ada isu-isu yang sudah berlalu contohnya ya, di mana dia sangat mengandalkan kamu untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Kamu sanggup mengorbankannya jikalau itu melibatkan kebahagiaan kamu. Kamu tanpa menimbang untung rugi. Kamu sangat membantunya. Dan dia tahu teman-teman, dia dapat mempercayai kamu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan release, wow. Teman-teman, ini mungkin kerana beberapa di antara kalian di sini tidak terlalu memaksa ke arah hubungan ini ya. Kamu bertindak sangat adil. Jikalau kamu merasakan hubungan ini terlalu mengekang ya satu sama lainnya, atau mungkin akan sempat membuatkan dirinya merasa seolah-olah disudutkan. Teman-teman, saya menangkap kerana kamu di sini mulai release, melepaskan. Maka ini yang membuatkan dia mengambil keputusan untuk memilih kamu ya. Nah, teman-teman, selalunya kesedaran itu tidak akan muncul ya sehinggalah kita kehilangan seseorang. Apatah lagi jikalau detik ini kamu sedang mendiamkan dia dan tidak lagi mencarinya. Di saat kamu mulai berpasrah, law of attraction teman-teman ya. Nah, ini membuatkan dia mulai sedar dia tidak lagi dikejar. Maka teman-teman, jikalau benar kamu sedang let go hubungan ini, saya menangkap di saat merasakan kehilangan kamu, dia menyadari sebenarnya kamu merupakan pilihan di hatinya. Nah, ini bagi kalian yang hubungan yang sedang digantungkan, hubungan yang sedang lagi jeda ya, atau mungkin di sisi transisi, seolah-olah bingung banget untuk memilih siapa. Maka di saat kamu mulai melepaskannya, teman-teman, dia mulai mencari ya, baru merasakan kehilangan. Dan dia sadar ya, nah kamu lihat kartu Justice mendampingi kartu Eight of Cups. Ada jodoh takdir di sini. Maka seseorang yang sudah dijodohkan untuk kamu
Teman-teman hilang ke mana sekalipun, pasti akan kembali lagi. Nah, ini jikalau sudah dijodohkan, memang tidak akan ke mana-mana ya, walaupun kamu di sini sempat menarik diri. Seperti itu ya. Apa alasan lain yang membuatkan dia begitu yakin dan pasti dan ingin menua bersamamu? Virtue. Nah, ini teman-teman, seperti kartu integritas tadi, teman-teman sosok ini melihat ke arah kamu sebagai orang yang sangat baik ya, sangat berkualitas, dan kamu ini orang yang seperti sangat menyemangatinya untuk semakin bertumbuh. Dengan kamu teman-teman, segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya itu semakin membaik. Nah, ini teman-teman, kita perlu memilih teman ya. Jikalau kita berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik, kita akan menjadi seperti mereka. Nah, itu kan pengaruh yang kita dapatkan. Tetapi dia tahu, apabila mendampingi kamu, kamu merubahnya menjadi versi yang terbaik. Dia menjadi orang yang lebih baik dan baik lagi kerana pengaruh dari kamu. Maka teman-teman, berbicara mengenai virtue, ini seperti kamu yang merubahnya ya, mengubahnya menjadi orang yang lebih baik, orang yang semakin bertumbuh. Maka di saat dia menjadi versi terbaiknya, teman-teman, tidak ada perasaan yang lebih indah untuk meyakinkan seseorang siapa yang lebih tepat untuk dijadikan pasangan. Teman-teman, kamu bisa menjadi orang yang paling cantik di dunia. Mungkin kamu orang yang paling tampan di dunia. Tetapi di saat kamu gagal untuk membuatkan dia merasa atau menjadi versi terbaiknya, dia tidak akan memilih kamu. Tetapi mungkin kamu tidaklah secantik itu, setampan itu. Tetapi kamu membuatkan dia merasa orang yang paling terbaik di dunia. Dia akan memilih kamu. Seperti itu ya. Mungkin saya tidak pandai untuk menjelaskan bahagian ini ya. Tetapi teman-teman, di saat kamu membuatkan seseorang menjadi versi terbaiknya, dia akan tetap memilih kamu dan bukan memilih yang lainnya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan berdasarkan janji yang mungkin dia buat pada dirinya sendiri, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kita gunakan kartu ini kembali ya. Berdasarkan janji yang dia buat pada dirinya sendiri, apa yang akan dia lakukan selanjutnya untuk merealisasikan hubungan kalian berdua. Satu kartu teman-teman ya, kita cuba lihatkan di sini. Wow, teman-teman, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemunculan the man menggambarkan pembuktian daripada aksinya. Teman-teman, saat ini kamu tidak perlu bertindak apa-apa. Jikalau kamu merasakan tidak ada progres, tidak ada kemajuan, mungkin kamu sedang didiamkan, teman-teman bagi merealisasikan harapan di hatinya, yaitu menjadikan kamu isteri atau suaminya. Ingin bernikah dengan kamu, sosok ini akan mulai bertindak. Maka kamu tidak perlu melakukan apa-apa dengan kemunculan man. Nah, di sini teman-teman ada tanggal 28 ya, menggambarkan energi seseorang yang akan bertindak dalam waktu dekat ini. Tanggal 2, tanggal 8 itu juga bisa teman-teman ya, kalian sesuaikan sendiri. Tetapi saya menangkap setelah penundaan yang begitu lama. Setelah mempersiapkan kondisi kehidupannya, kondisi keuangannya, teman-teman dia datang mencari kamu ya. Nah, ini teman-teman orang yang benar-benar akan push forward untuk beraksi dan membuktikan keseriusan cintanya kepadamu. Maka tanggal 28 ini cukup signifikan teman-teman. Kalian sesuaikan. Ini menarik tanggal lahir siapa ya. Entah ini tanggal lahirnya, tanggal lahir kamu, atau mungkin juga kalian berdua ya. Itu kamu sesuaikan sendiri. Okey teman-teman, tanggal 23. Nah, ini juga sangat signifikan. Kartu Mice teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang tidak mahu lagi overthinking, bersembunyi, dan detik ini teman-teman akan cuba memberanikan dirinya untuk bertindak. Dulu teman-teman dia mungkin sempat bersembunyi, menyembunyikan perasaannya, entah itu kerana ada kaitan dengan kondisi keuangannya ya, atau kehidupannya. Tetapi teman-teman, daripada overthinking, kemunculan kartu Mice yang mendampingi kartu The Man. Teman-teman, ini jikalau disabit atau dikaitkan dengan kondisi keuangan, saya menangkap kondisi keuangan yang semakin membaik ya. Maka orang ini ingin keluar beraksi untuk membuktikan cintanya kepada kamu ya. Teman-teman, beberapa yang lain nantikan saya menangkap energi kedatangan seseorang. Teman-teman, jikalau menurut kamu, nah ini apatah lagi ya, jikalau ada penglibatan orang lain yang sempat membuatkan kamu berundur, yang sempat membuatkan dia pergi, dia akan kembali dan memberitahu kamu adalah pilihan hatinya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah kartu ini pula. Seperti apa bisikan hatinya
ke kamu saat ini, sesuatu yang perlu kamu ketahui ya. Kita lihat kan. I should have fought for our love. Teman-teman, ada penyesalan di sebalik kartu ini ya. Seseorang yang sebenarnya ingin menua bersamamu akan kembali lagi kerana menurutnya seharusnya dia memperjuangkan hubungan ini. Nah, ini mungkin ada kondisi di mana kalian sempat berpisah. Dia sempat pergi, kamu yang sempat pergi. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi. Jikalau ini tidak melibatkan hubungan baru, ini melibatkan pembaharuan energi. Seseorang yang akan kembali lagi kerana menurutnya, I should have fought for our love. Seharusnya dia memperjuangkan cinta kalian. Seperti itu ya, kita lihat lagi di sini. I feel that we are connected daily. Wow, teman-teman, di sini ada perkataan music yang menggambarkan seseorang yang merasakan energinya selalu terkoneksi dengan kamu melalui lagu dan irama. Teman-teman, apa kartu pun yang saya tukar setiap hari, energi muzik ini pasti akan muncul lagi dan lagi. Kadang-kadang teman-teman saya juga merasakan seperti deja vu ya, kerana ini selalu berulang. Maka entah kamu yang berjiwa seni, dia yang berjiwa seni, atau keduanya sangat menggilai muzik. Teman-teman, kalian sesuaikan ya, muzik ini banyak energinya. Apakah dia ini orang yang pandai menyanyi, atau dia tahu kamu mempunyai bakat dalam bidang nyanyian. Teman-teman, ada lagu-lagu yang di-sharing bersama. Teman-teman, di saat memutarkan lagu-lagu ini, energi kalian masih lagi terkoneksi hampir setiap hari ya. Nah, ini teman-teman, saya terambil 2 kartu. Kita buka sahaja ya. I desperately need to talk to you. Can we talk? Wow, ini teman-teman, jikalau kondisi kalian sedang lagi, nah ini seperti kartu Two of Swords ya. Mungkin kamu menutup akses, mungkin kamu memblokirnya, atau dia memblokir kamu. Teman-teman, orang ini akan membuka blokiran itu ya. Kerana ada kondisi terdesak di mana dia benar-benar sangat ingin berbicara denganmu secepat mungkin. Nah, ini teman-teman, kalian sesuaikan siapa yang memblokir siapa, siapa yang mendiamkan siapa. Teman-teman, detik ini dia sangat-sangat ingin berbicara denganmu. Do you know this is so hard for me? Teman-teman, jikalau detik ini menurut kamu ya, sosok ini belum beraksi. Dia ingin kamu tahu, apakah kamu sedar dan tahu. Ada banyak kesulitan yang perlu dihadapinya. Sulit banget untuk melakukan sesuatu, tetapi teman-teman, detik ini, di saat dia mulai sedar dia ingin menua bersamamu, dia akan bertindak dengan segera. Tetapi teman-teman, kartu ini ingin menekankan apakah kamu sedar ya, memang banyak kesulitan yang perlu ditempuhinya. Entah itu berkaitan dengan hukum ataupun tidak ya. Okey teman-teman, I really need you today, but you are nowhere near. Teman-teman, sosok ini benar-benar merindukan kamu hari ini, di saat kamu sedang lagi mendengarkan readingan ini, sedang merindukan kamu detik ini jua. Tetapi teman-teman, kamu memang tidak berada di sampingnya. Nah, ini teman-teman mungkin melibatkan hubungan jarak jauh, long distance relationship, atau kalian sedang berpisah saat ini ya. Atau mungkin kalian selalu berargumen, sedang berkonflik, hubungannya menjadi semakin tegang, dan dia sempat merasakan kedinginan daripada energimu yang sedang menjauh. Seperti itu ya. Okey teman-teman, you always remain close to my heart, no matter how far you are. Walaupun kalian sedang mungkin argumen, sedang berkonflik, tidak berkomunikasi, teman-teman, dia ingin kamu tahu. You always remain close to my heart. Kamu selalu dekat di hatinya. Tidak kiralah jikalau secara fisik kalian sedang lagi berjauhan. Teman-teman, ini seperti kartu yang ingin menekankan tidak ada jarak yang bisa memisahkan kamu dan dia. Nah, ini kan ada kondisi musik, lagu dan irama. Setiap kali diputarkan, energi kamu dan dia akan kembali terkoneksi. I feel sad every time you ignore me. Teman-teman, jikalau detik ini kamu memang memilih untuk menghindar, menjaga jarak, mendiamkan dirinya, nah ini sangat sinkron kepada kartu dari pihakmu, kartu dari pihaknya dia. Teman-teman, di saat kamu mulai menghindar, memilih untuk mengabaikannya, kamu lihat ya, Ace of Cups. Teman-teman, cangkir yang kosong, kesedihan dari segi emosinya, rasa kehilangan, kesepian dari segi emosinya. Setiap waktu ataupun di saat keheningannya, dia akan memfokuskan energi kamu dengan harapan kondisi hubungan kalian akan kembali pulih. Teman-teman, di saat kalian sedang tidak lagi berbicara, di saat kamu mulai menghindarnya, saya sempat merasakan orang ini ya, bukan sekadar sedih, tetapi gagal fokus di saat bekerja.
memang gagal fokus di saat bekerja dan dia tahu ini adalah kesilapan dan kesalahannya. Maka teman-teman, ini orang yang sedang sangat sedih, merasa kekosongan, kehampaan. Di saat kamu berlanjutan atau berterusan menghindar atau mengabaikannya. Okey teman-teman, I'm so afraid of losing you. Wow guys, ini kan sinkron, sangat relate ya dengan energi yang saya barusan tadi jelaskan. Teman-teman, sosok ini sangat tidak mahu kehilangan kamu ya. Dalam arti kata lain, bukan sekadar ketakutan kehilangan kamu, tetapi jikalau bisa teman-teman tidak mahu kehilanganmu. I am so afraid of losing you. Teman-teman, ini orang yang benar-benar ingin kamu dekat di sampingnya. Okey teman-teman, saya sempat memberikan kalian beberapa tanggal tadi ya. Dan saya pun sudah membacakan zodiak-zodiaknya. Kita beralih pula ke arah huruf-huruf nama ini ya guys. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kiri ini. Dan saya akan ambil bahagian kanan pula ya. Okey, kita lihatkan. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf Z, O, T, W, Y, N, G, E, P, B, F, L, A, H, K, I, D, X, J. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat bacaan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa seseorang yang benar-benar mencintaimu akan mengungkapkan keinginan hatinya untuk kemitraan seumur hidup. Dia tidak melihatmu sebagai seseorang yang hanya ada sesaat, tapi dia melihatmu sebagai seseorang yang ada untuk menemaninya sepanjang perjalanan hidupnya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.